감독은 크게 책임을 지는 자리이기 때문에 좋은 분위기였는데 내 Shin Tae-yong beri tanda-tanda akan hengkang dari timnas Indonesia pada awal Juli 2024 karena responsnya yang mencuri perhatian. Begini faktanya. Shin Tae-yong beri tanda-tanda akan hengkang dari timnas Indonesia pada awal Juli 2024 karena responsnya yang mencuri perhatian terhadap pemain timnas Korea Selatan, Jung Sung-hyun. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pelatih berusia 53 tahun ini baru-baru ini membagikan momen di Instagram mengenai keberhasilannya membawa timnas Indonesia meraih kemenangan 3-0 atas timnas Vietnam dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam caption yang ia tulis di unggahannya, Shin Tae-yong menulis, "Kemenangan 3-0 di Vietnam. Terima kasih banyak kepada para pemain kami," di akun Instagram miliknya. Unggahan tersebut mendapat banyak respons dari para pengguna Instagram, termasuk komentar dari bek Alwas yang juga menjadi bek utama timnas Korea Selatan pada Piala Asia 2023, Jung Sung-hyun. Jung Sung-hyun membalas unggahan tersebut dengan menaruh emoji tepuk tangan. Shin Tae-yong kemudian membalas komentar Jung Sung-hyun dengan kata, "Tunggu." Kata, "tunggu," yang diucapkan oleh Shin Tae-yong tersebut menimbulkan banyak spekulasi. Beberapa netizen berpendapat bahwa kata tersebut mengindikasikan Shin Tae-yong ingin Jung Sung-hyun menunggu pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Korea Selatan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, ada juga pandangan lain dari kata "tunggu" tersebut. Banyak netizen berpendapat bahwa Shin Tae-yong meminta Jung Sung-hyun untuk menunggu hingga awal Juli 2024, di mana pada tanggal tersebut Shin Tae-yong diperkirakan akan kembali menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Karena kontrak dengan PSSI telah habis. Dan PSSI sampai sekarang tidak ada tanda-tanda memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah PSSI harus segera memperpanjang kontrak Shin Tae-yong? Atau justru untuk mengarungi babak ketiga putaran kualifikasi Piala Dunia 2026? Erick Thohir punya pelatih yang lebih hebat pengganti Shin Tae-yong? Patut kita nantikan teman-teman. Apa yang bakal PSSI lakukan? Harapan Mimin. Tolong jangan sampai ST meninggalkan sepak bola Indonesia. Indonesia tanpa ST akan seperti Vietnam saat ini. Di sisi lain jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sebagai informasi, kontrak Shin Tae-yong dengan timnas Indonesia akan berakhir pada 30 Juni 2024, setelah dua pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Meskipun masa kontraknya akan segera berakhir, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa belum ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak dengan PSSI. Untuk perpanjangan kontrak, belum ada keputusan sama sekali, ujar Shin Tae-yong di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu, 27 Maret 2024. Sementara itu, posisi pelatih permanen timnas Korea Selatan saat ini kosong setelah Jurgen Klinsmann dipecat oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA. Kursi pelatih sementara diisi oleh Hwang San-hong, juru taktik timnas Korea Selatan U23, yang dikabarkan akan bertugas hingga Korea Selatan menyelesaikan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Mimin, situasi antara Shin Tae-yong dan timnas Indonesia tampaknya cukup kompleks. Respon Shin Tae-yong terhadap komentar Jung Sung-hyun telah menimbulkan banyak spekulasi dan kontroversi di kalangan netizen. Pertama, Shin Tae-yong seharusnya lebih berhati-hati dalam memberikan respons atau komentar di media sosial, terutama terkait dengan spekulasi masa depannya sebagai pelatih. Komentar singkat seperti, "tunggu," dapat dengan mudah menimbulkan interpretasi yang berbeda dan memicu rumor yang tidak perlu.
Kedua, PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Nasional seharusnya aktif dalam komunikasi dengan Shin Tae-yong mengenai masa depannya di Timnas Indonesia. Kekosongan informasi mengenai perpanjangan kontrak dapat menimbulkan ketidakpastian dan spekulasi di antara para penggemar dan netizen. Ketiga, para netizen seharusnya tidak terlalu cepat dalam membuat asumsi atau menyebarkan kabar tanpa dasar yang jelas. Spekulasi dan rumor dapat mempengaruhi kinerja dan moral Timnas Indonesia serta reputasi Shin Tae-yong sebagai pelatih. Secara keseluruhan, semua pihak yang terlibat seharusnya berkomunikasi dengan jelas dan transparan untuk menghindari kebingungan dan spekulasi yang tidak perlu. Kepentingan utama harus tetap fokus pada prestasi Timnas Indonesia dalam pertandingan dan pengembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Menir Timnas Indonesia angkat bicara soal masa depan Shin Tae-yong. Oh nanti tunggu. Menir Timnas Indonesia, Endri Irawan, berbicara mengenai rencana ke depan dari Shin Tae-yong. Menurutnya, saat ini belum bisa membahas kontrak baru untuk Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia karena target yang ditetapkan oleh PSSI belum sepenuhnya tercapai. PSSI mengharapkan Shin Tae-yong dapat membawa Timnas Indonesia senior masuk ke 16 besar Piala Asia dan Timnas Indonesia U23 melaju ke babak 8 besar di ajang yang sama. Untuk Timnas senior, target tersebut sudah berhasil dicapai oleh Shin Tae-yong. Namun, Shin Tae-yong masih memiliki satu target lagi yang harus dicapai bersama Timnas Indonesia U23. Tim tersebut akan bertanding di Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung mulai 11 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar. Endri mengatakan bahwa keputusan mengenai masa depan Shin Tae-yong akan bergantung pada hasil yang dicapai oleh Timnas Indonesia U23. Setelah mendapatkan hasil tersebut, pihaknya akan melakukan pertimbangan lebih lanjut. Sebenarnya Pak Ketum PSSI, Erick Thohir, sudah menjelaskan terkait hal ini. Seperti yang sudah diungkapkan di media, kita akan menunggu hasil dari Piala Asia U23, ujar Endri di Jakarta pada Kamis, 29 Maret 2024. Jika misalnya tidak mencapai target, ada kemungkinan pertimbangan yang berbeda. Namun, keputusan tersebut ada di tangan Pak Erick, bukan di tangan kami, tambahnya. Endri menegaskan bahwa Erick Thohir akan menjadi penentu utama mengenai keputusan tersebut. Oleh karena itu, dia meminta kepada publik sepak bola Indonesia untuk bersabar dan menunggu keputusan dari pihak yang berwenang. Shin Tae-yong telah memberikan banyak kontribusi positif untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Namun, karena ada pernyataan awal dari Pak Ketum mengenai target yang harus dicapai di Piala Asia U23, hal tersebut mungkin akan menjadi pertimbangan tambahan, tutup Endri. Menurut Mimin, mengenai situasi ini adalah bahwa manajemen Timnas Indonesia, terutama Endri Irawan, menunjukkan sikap yang bijaksana dengan tidak terburu-buru dalam memutuskan masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih. Mengingat Shin Tae-yong telah berhasil mencapai satu dari dua target yang ditetapkan oleh PSSI, memberikan kesempatan bagi pelatih untuk mencapai target kedua di Piala Asia U23 adalah langkah yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memberikan prioritas pada performa dan hasil nyata yang dicapai oleh tim di lapangan, bukan hanya berdasarkan spekulasi atau tekanan publik. Keputusan akhir tentang masa depan Shin Tae-yong seharusnya didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan kontribusi pelatih tersebut terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Ranking FIFA Timnas Indonesia melesat drastis. Jika kalahkan Irak dan Filipina di dua laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ranking FIFA Timnas Indonesia berpotensi meningkat signifikan jika berhasil mengalahkan Irak dan Filipina dalam dua pertandingan tersisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika skenario tersebut terwujud, tim asuhan Shin Tae-yong akan mencapai peringkat 127 di tingkat global. Saat ini, Timnas Indonesia berhasil memperoleh posisi 134 dalam ranking FIFA. Peningkatan ini terjadi setelah mereka berhasil mengalahkan Vietnam dalam dua pertandingan pada Maret 2024. Dua laga tersebut merupakan bagian dari grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 21 Maret 2024, Timnas Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0. Selanjutnya, di pertandingan kedua di Stadion Maidin,
Hanoi, Vietnam. Pada 26 Maret 2024, Timnas Indonesia tampil dominan dengan kemenangan 3-0. Dari kedua kemenangan tersebut, Timnas Indonesia berhasil mengumpulkan tambahan poin sebesar 30-04. Dengan demikian, total poin yang dimiliki Timnas Indonesia kini mencapai 1102,70 poin, sehingga meningkatkan posisi ranking mereka menjadi 134 FIFA. Poin ini masih berpeluang bertambah pada Juni 2024 karena Timnas Indonesia akan melanjutkan pertandingan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Juni mendatang, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di SUGBK untuk pertandingan kelima dan keenam. Irak akan menjadi lawan pertama yang dihadapi Timnas Indonesia pada 6 Juni 2024. Apabila berhasil mengalahkan Irak, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan poin sebesar 19-30. Sementara itu, pada 11 Juni 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di SUGBK. Jika mampu mengalahkan Teaskal sebutan untuk Timnas Filipina, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan poin sebesar 11-84. Dengan tambahan poin maksimal 31,14 dari kedua pertandingan tersebut, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk naik ke posisi 127 FIFA. Namun, prediksi tersebut tentu dapat berubah tergantung pada faktor lain, seperti performa tim-tim di atas Timnas Indonesia. Tim-tim tersebut tidak boleh mendapatkan tambahan poin pada Juni 2024 agar Timnas Indonesia dapat mencapai posisi 127 dunia. Jadwal pertandingan sisa Timnas Indonesia di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 6 Juni 2024, Timnas Indonesia versus Irak, SUGBK. 11 Juni 2024, Timnas Indonesia versus Filipina, SUGBK. Menurut Mimin, Timnas Indonesia menunjukkan peningkatan performa yang positif dalam beberapa pertandingan terakhirnya. Kemenangan atas Vietnam dengan skor yang cukup meyakinkan menunjukkan bahwa tim ini memiliki potensi untuk bersaing di level regional. Pertandingan mendatang melawan Irak dan Filipina tentunya akan menjadi ujian bagi Timnas Indonesia. Mengingat pentingnya poin yang bisa diperoleh dari kedua pertandingan ini, sangat penting bagi tim untuk mempersiapkan diri dengan baik, baik dari segi taktik maupun fisik pemain. Kesempatan untuk naik ke peringkat 127 FIFA tentunya menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk memberikan yang terbaik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Namun, prediksi peringkat ini juga bergantung pada performa tim-tim lain di ranking FIFA yang mungkin juga akan berusaha meningkatkan posisinya. Sebagai pendukung atau penggemar, kita tentu berharap Timnas Indonesia dapat memanfaatkan momentum positif ini untuk meraih hasil yang memuaskan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga dengan dukungan penuh dari para fans, Timnas Indonesia dapat meraih kemenangan dalam pertandingan-pertandingan mendatang dan mencapai target peringkat yang diharapkan. Media Belanda soroti sejumlah pemain kelahiran negeri kincir angin yang turun di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Media Belanda, ESPN NL, mengulas performa sejumlah pemain yang berasal dari negeri kincir angin, sebuah julukan untuk Belanda yang bermain dalam pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Vietnam. Pertemuan pertama mereka diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dalam pertandingan dicetak oleh Egy Maulana Fikri. Selanjutnya, Timnas Indonesia bertemu kembali dengan Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi, pada Selasa 26 Maret 2024. Pada pertandingan ini, Timnas Indonesia menunjukkan performa yang mengesankan dengan meraih kemenangan 3-0 berkat gol dari Jai Idzes Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta. Dalam dua pertandingan tersebut, Timnas Indonesia mengandalkan sejumlah pemain naturalisasi yang memiliki hubungan dengan Belanda. Beberapa di antaranya adalah Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Jai Idzes, Nathan Choeon, Tom Haye, dan Justin Hubner yang lahir di Belanda.
ESPN NL memberikan perhatian khusus terhadap kehadiran para pemain kelahiran Belanda yang bermain untuk timnas Indonesia dengan mengunggah foto Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Tom Haye di akun media sosial mereka. PSSI saat ini sedang aktif dalam program naturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini terbukti efektif dengan performa impresif timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Vietnam. Kemenangan 3-0 di Stadion Maidin menjadi prestasi baru bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil mengakhiri catatan negatif selama 20 tahun tidak pernah meraih kemenangan di markas Vietnam. Kini, publik menantikan aksi timnas Indonesia dalam pertandingan selanjutnya. Menurut Mimin, pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Vietnam menunjukkan perkembangan positif bagi timnas Indonesia, terutama dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang memiliki darah Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa strategi PSSI dalam memperkuat skuad Garuda dengan menggandeng pemain-pemain berkualitas dari luar negeri dapat memberikan dampak positif. Kemenangan 3-0 atas Vietnam, yang sebelumnya menjadi markas yang sulit bagi timnas Indonesia, adalah bukti nyata dari efektivitas strategi ini. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas tim, tetapi juga memberikan variasi dan fleksibilitas dalam taktik permainan. Namun, di sisi lain, PSSI juga perlu memastikan bahwa integrasi antara pemain-pemain naturalisasi dan pemain lokal berjalan dengan baik untuk membangun harmoni dan sinergi di dalam tim. Selain itu, investasi dalam pengembangan pemain muda lokal juga tetap penting untuk menjamin keberlanjutan dan keberagaman dalam skuad timnas Indonesia di masa depan. Media Vietnam akui timnas Vietnam jauh lebih jelek ketimbang Brunei Darussalam. Usai dibantai timnas Indonesia, media asal Vietnam, Sohavn, mengungkapkan bahwa tim nasional, timnas Vietnam saat ini memiliki performa yang lebih rendah dibandingkan timnas Brunei Darussalam setelah dikalahkan oleh timnas Indonesia. Menurut Sohavn, saat ini timnas Vietnam dianggap sebagai tim paling lemah di kawasan Asia Tenggara, ASEAN. Kekalahan dengan skor 0-3 yang dialami oleh timnas Vietnam saat melawan timnas Indonesia di Stadion Maidin, Hanoi pada 26 Maret 2024, menambah daftar hasil negatif tim yang baru saja mengakhiri kerjasama dengan pelatih Philippe Troussier. Dalam 11 pertandingan terakhir, timnas Vietnam menjadi salah satu tim dengan jumlah kekalahan terbanyak di ASEAN. Dari 11 pertandingan tersebut, Vietnam hanya berhasil meraih 1 kemenangan. Hal ini tentunya merupakan catatan yang sangat tidak memuaskan bagi tim sekelas Vietnam. Sohavn tidak segan untuk mengkritik performa timnas Vietnam, bahkan membandingkannya dengan Brunei Darussalam yang baru saja memenangkan pertandingan melawan Vanuatu. Meskipun terdapat perbedaan ranking FIFA sebanyak 24 peringkat. Dalam 11 pertandingan terakhir, tidak ada tim yang mengalami kekalahan lebih banyak daripada Vietnam. Setelah kalah dari timnas Indonesia di kandang sendiri, Golden Star Warriors hanya mampu meraih 1 kemenangan dan menelan 10 kekalahan dari 11 pertandingan terakhir, ungkap Sohavn pada Jumat, 29 Maret 2024. Dalam 7 pertandingan terakhir, Vietnam kalah sebanyak 7 kali. Beberapa kekalahan bahkan berakhir dengan skor telak, seperti 0-6 saat melawan Korea Selatan dan 0-3 saat melawan timnas Indonesia. Tambahnya, Brunei baru saja meraih kemenangan keduanya, termasuk saat melawan lawan yang lebih kuat, yaitu Vanuatu. Brunei berhasil mengalahkan Vanuatu yang berada 24 peringkat di atas mereka dengan skor 3-2. Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam saat ini tidak lebih baik dari Brunei, tegas Sohavn. Menghadapi hasil negatif ini, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, telah mengambil tindakan dengan mengakhiri kerjasama dengan pelatih mereka, Philippe Troussier. Kini, publik menantikan siapa pelatih yang akan menggantikan Troussier. Vietnam perlu segera bangkit dari keterpurukan ini, terutama mengingat mereka akan segera melakoni pertandingan pada Juni 2024, di mana mereka akan berhadapan dengan Irak dan Filipina dalam matchday kelima grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Mimin, mengenai situasi timnas Vietnam adalah mereka sedang mengalami masa-masa sulit dalam perjalanan sepak bola mereka. Setiap tim memiliki periode di mana performanya tidak optimal, dan ini merupakan tantangan yang wajar di dunia olahraga.
Meskipun demikian, hal ini dapat menjadi peluang bagi timnas Vietnam untuk melakukan introspeksi, evaluasi, dan perbaikan. Pemecatan pelatih merupakan langkah yang cukup drastis, namun bisa menjadi langkah awal untuk perubahan positif jika dilakukan dengan tepat. Hal yang perlu ditekankan adalah pentingnya dukungan dari federasi, pemain, serta pendukung untuk membantu tim bangkit kembali. Vietnam memiliki potensi besar dalam sepak bola, dan mereka perlu memanfaatkan sumber daya dan talenta yang ada untuk melakukan perbaikan. Kedatangan pelatih baru harus disertai dengan strategi yang jelas, pembinaan pemain yang baik, dan fokus pada pengembangan permainan tim. Mengingat jadwal pertandingan yang akan datang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam perlu segera mempersiapkan diri agar dapat tampil lebih baik dan memperbaiki citra mereka sebagai tim sepak bola yang kompetitif di kawasan ASEAN dan di tingkat internasional. Jadwal latihan timnas kelompok umur padat, Nova Arianto bawa timnas Indonesia U16 TC di JS. Pelatih tim nasional Indonesia U16, Nova Arianto, telah mengungkapkan bahwa timnya saat ini sedang berlatih di Jakarta International Stadium, JS. Keputusan ini diambil karena lapangan latihan yang biasanya digunakan oleh timnas kelompok usia lain sedang sibuk. Timnas Indonesia U16 sedang menjalani tahap kedua pemusatan latihan, TC, di JS hingga 31 Maret 2024. Mereka akan bersiap untuk mengikuti Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nova Arianto menyatakan bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dan Stadion Madia saat ini sangat sibuk dengan jadwal Timnas Indonesia U20 dan Timnas Putri. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mencari alternatif lokasi latihan dan memilih JS sebagai solusinya. Saat ini, karena ada aktivitas latihan Timnas Wanita dan U20 yang sedang berlangsung, saya melihat bahwa lapangan di SUGBK dan Stadion Madia sudah cukup padat. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk berlatih di sini, kata Nova di JS pada Jumat, 29 Maret 2024. Nova, yang dulunya adalah pemain Timnas Indonesia, menambahkan bahwa kualitas lapangan di JS tidak kalah dengan lapangan A di SUGBK. Hal ini memudahkan dalam penerapan pola latihan untuk Timnas Indonesia U16. Lapangan di JS memiliki kualitas yang baik, tambah Nova. Selain itu, Nova juga menyatakan bahwa atmosfer di JS sangat mendukung untuk latihan timnas. Karena minimnya aktivitas di sekitar, para pemain dapat lebih fokus dan konsentrasi. Di sini, pemain bisa lebih konsentrasi karena suasana yang tidak terlalu ramai, ungkap Nova Arianto. Menurut Mimin, mengenai keputusan pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, untuk memilih Jakarta International Stadium, JS, sebagai lokasi latihan adalah positif. Mengingat keterbatasan lapangan latihan yang tersedia karena padatnya jadwal timnas kelompok usia lain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dan Stadion Madia, mencari alternatif lokasi latihan adalah langkah yang tepat. JS dikenal memiliki fasilitas yang baik dan kualitas lapangan yang memadai, sehingga dapat mendukung proses latihan timnas dengan optimal. Selain itu, atmosfer yang tenang dan minimnya gangguan dari aktivitas lain di sekitar lapangan dapat membantu para pemain untuk lebih fokus dan konsentrasi selama sesi latihan. Oleh karena itu, saya mendukung keputusan Nova Arianto dalam memilih JS sebagai lokasi latihan untuk Timnas Indonesia U16. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi persiapan tim dalam menghadapi kompetisi yang akan datang. Pesan Erick Thohir jelang laga Timnas Indonesia U23 menuju Piala Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengungkapkan pesan mendukung bagi Timnas Indonesia U23 yang akan bertanding di Piala Asia U23 demi berlaga di Olimpiade 2024. Timnas Indonesia U23 akan berkompetisi pada putaran final Piala Asia U23 2024 yang dimulai pada 15 April, dengan tujuan untuk lolos ke Olimpiade 2024. Jika berhasil mencapai semifinal, Indonesia akan memastikan tempatnya di Olimpiade tahun ini. Meskipun menyadari tantangan yang akan dihadapi tidak mudah, Erick berharap dukungan dan doa dari masyarakat dapat memberikan semangat bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Erick Thohir menekankan bahwa sudah dilakukan pengundian cabang sepak bola untuk Olimpiade Paris 2024.
Dari 16 tim yang akan berpartisipasi, masih ada 4 negara yang belum diketahui, kata Eric dalam keterangannya di Instagram, Jumat, 29 Maret 2024, siang. Selain itu, Eric juga membagikan cuplikan video pertandingan Indonesia saat berhasil mengalahkan Taiwan dan Turkmenistan dalam kualifikasi tahun sebelumnya. Ia juga memposting jadwal pertandingan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 berada dalam grup A dan akan menghadapi Qatar, 15 April 2024, Australia, 18 April 2024, dan Yordania, 21 April 2024. Indonesia perlu finish di posisi 2 teratas dalam grup untuk melaju ke babak perempat final. Jika berhasil menjadi juara grup A, mereka akan bertemu dengan runner-up grup B. Sebaliknya, jika berada di posisi runner-up grup A, mereka akan menghadapi juara grup B di babak perempat final. Jika berhasil mencapai semifinal, Indonesia harus memastikan diri untuk lolos ke final atau finish di peringkat ketiga agar mendapatkan tiket Olimpiade. Namun, jika hanya berada di posisi keempat dalam semifinal, mereka akan bersaing dengan wakil dari Afrika dalam babak playoff untuk memperebutkan tiket tersisa menuju Olimpiade. Menurut Mimin, dukungan dan semangat dari masyarakat sangat penting bagi prestasi Timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia U23 dan upaya mereka untuk lolos ke Olimpiade 2024. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI memberikan motivasi yang baik dengan berbagi pesan dan memposting cuplikan video pertandingan. Hal ini menunjukkan komitmen dan harapan yang tinggi dari pihak manajemen terhadap tim. Tantangan yang dihadapi oleh Timnas Indonesia U23 memang tidak mudah, tetapi dengan persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan dukungan penuh dari masyarakat, peluang untuk mencapai hasil yang baik dan berlaga di Olimpiade tentunya akan lebih besar. Ini adalah momen yang penting bagi sepak bola Indonesia, dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia dapat menjadi pendorong motivasi bagi para pemain untuk berjuang dan memberikan yang terbaik di lapangan. PSSI tak segera perpanjang kontrak ST, apa kata Menpora? Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, mengapresiasi PSSI atas keputusan terkait perpanjangan kontrak pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Meskipun terus memantau perkembangan berbagai cabang olahraga di Indonesia, termasuk prestasi tim Merah Putih di bawah kepemimpinan pelatih asal Korea Selatan tersebut, Dito menyatakan bahwa pihaknya tidak akan ikut campur dalam masalah kontrak. Apa yang akan dilakukan oleh PSSI akan kami dukung. Kami yakin keputusan mereka adalah yang terbaik, kata Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, seperti yang dilaporkan oleh Antara. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa keputusan mengenai perpanjangan kontrak Shin Tae-yong akan dievaluasi setelah Timnas Indonesia U23 berkompetisi di Piala Asia U23 2024, yang berlangsung mulai 15 April hingga 3 Mei. Erick Thohir sebelumnya telah menyampaikan tantangan untuk coach Shin Tae-yong di Piala Asia U23. Ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan mereka, tambahnya. Dalam hal ini, Dito percaya bahwa PSSI akan mempertimbangkan berbagai aspek dengan bijak terkait karir Shin Tae-yong sebagai pelatih di Indonesia. Di Piala Asia U23 tahun ini, Timnas Indonesia U23 akan berkompetisi di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Meskipun belum melakukan pemusatan latihan bagi Timnas Indonesia U23 setelah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam, beberapa pemain sudah diketahui masuk dalam skuad. Sebelumnya, Shin Tae-yong telah menunjukkan kemampuannya dalam memimpin Timnas Indonesia melalui fase grup Piala Asia dan berhasil meraih hasil positif dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Vietnam 2 kali, meningkatkan peluang Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya. Menurut Mimin, pendekatan yang diambil oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, terhadap keputusan PSSI mengenai perpanjangan kontrak Shin Tae-yong adalah bijaksana. Dengan memberikan dukungan dan kepercayaan kepada otoritas olahraga nasional, seperti PSSI, pemerintah dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang mendalam untuk kemajuan sepak bola Indonesia. PSSI, di sisi lain, menunjukkan pendekatan yang hati-hati dengan mengevaluasi performa Shin Tae-yong di kompetisi Piala Asia U23 sebelum membuat keputusan tentang perpanjangan kontraknya.
Ini adalah langkah yang wajar untuk memastikan bahwa pelatih tersebut memenuhi ekspektasi dan dapat menghasilkan prestasi yang baik bagi timnas Indonesia di masa depan. Sebagai negara dengan potensi besar dalam sepak bola, penting bagi Indonesia untuk memiliki pelatih yang kompeten dan strategis dalam memajukan olahraga ini. Oleh karena itu, keputusan terkait perpanjangan kontrak pelatih harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan analisis yang mendalam untuk memastikan kesuksesan jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Salah satu ahli sepak bola Asia, Ryan Walters, memberikan apresiasi sekaligus meremehkan kekuatan timnas Indonesia ketika mengulas performa Vietnam. Walters, yang sering menonton pertandingan Liga Vietnam, juga memberikan tanggapan terhadap performa timnas Indonesia saat menilai penurunan performa skuad Golden Star. Dalam komentarnya, Walters memuji tim Merah Putih sambil mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial. Gaya bermain dan strategi taktik yang diterapkan oleh Troussier untuk Vietnam tidak sesuai dengan karakteristik pemain dalam tim. Hal tersebut tercermin dari hasil yang diperoleh oleh tim, ujar Walters saat menganalisis Vietnam di bawah arahan Troussier seperti yang dilaporkan oleh VN Express. Indonesia memiliki skuad yang bagus dan berpotensi menjadi juara Piala AFF tahun ini, namun mereka tidak sekuat itu hingga bisa memenangkan 2 pertandingan beruntun, tambahnya saat berbicara mengenai skuad Garuda. Meskipun ada kritik dari Walters terhadap timnas Indonesia, kemenangan yang diraih oleh anak asuh Shin Tae-yong atas Vietnam dalam 3 pertandingan beruntun telah membuat gejolak di dunia sepak bola Vietnam. Terutama kemenangan dengan skor 3-0 yang dicatatkan di Stadion Mai Dinh pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, telah mengambil keputusan untuk memecat Troussier dan saat ini sedang mencari pelatih baru untuk menggantikan posisi pelatih bagi Du Hang Dung dan rekan-rekannya. Saat ini, Vietnam menghadapi risiko gagal melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena berada di posisi ketiga dengan 3 poin, tertinggal 4 poin dari Indonesia dan 9 poin dari Irak yang menjadi pemuncak klasemen grup F.